Assalamualaikum Bu, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Mari masuk. Terima kasih Bu. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Baiklah, apa kamu merasa nyaman duduk di situ? Sudah Bu, saya sudah nyaman duduk di sini. Ya beginilah Bu. Apa maksudmu dengan beginilah, Bu? Saya tidak tahu harus mengatakan apa Bu. Begini nak, mungkin ibu bisa membantumu dengan sebuah pertanyaan. Apa yang membuatmu datang ke ruang konseling ini? Saya ada masalah Bu, dan saya ingin ikut konseling Ibu. Begitu. Apa sebelumnya kamu pernah ikut konseling? Saya tidak pernah ikut konseling Bu. Apa boleh saya ikut konseling Ibu? Boleh, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang konseling itu ya. Setuju? Ya Bu, saya setuju. Begini, pada dasarnya konseling itu merupakan suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu memecahkan masalah konseli, dan konselilah yang memecahkan masalahnya sendiri. Iya Bu. Dalam hal ini, konselor hanya membantu konseli menemukan alternatif untuk memecahkan masalahnya sendiri. Oh, jadi begitu ya Bu? Ya, dan pertemuan kita dibatasi oleh waktu, dan waktu kita kurang lebih 45 menit. Jadi kita memanfaatkan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya ya. Ya Bu. Jika pada pertemuan pertama masalahmu belum terselesaikan, maka kita bisa mengadakan pertemuan berikutnya. Apakah kamu sudah paham? Ya Bu, saya sudah paham. Nah, sekarang kamu bisa menceritakan masalahmu. Tapi Bu, masalah saya akan amankan Bu. Oh begini, dalam konseling memiliki kode etik yang tidak boleh dilanggar oleh konselor. Jadi selama proses konseling berlangsung, rahasia ini hanya konseli dan konselor yang tahu. Bagaimana? Ya Bu, sekarang saya akan mencoba menceritakan masalah saya. Baiklah, lanjutkan. Begini Bu, saat ini saya sedang kebingungan. Kamu merasa bingung? Iya Bu. Coba ceritakan apa yang membuat kamu bingung. Saya bingung Bu, nanti saat naik kelas 11 saya mengambil jurusan apa? Kamu bingung dengan penjurusan? Iya Bu, saya merasa tidak ada kemampuan akademik. Saya biasa saja, jadi mana bisa saya masuk di jurusan yang saya inginkan? Kalau boleh saya tahu, kamu ingin masuk jurusan apa? Saya ingin masuk jurusan IPA Bu. Pilihan yang bagus nak. Memang bagus sih Bu, tapi nilai saya standar. Terus saya tidak bisa pelajaran fisika dan kimia Bu. Yang saya ketahui dalam pemilihan jurusan kan ada dua pilihan. Pilihan kedua kamu apa? Kalau pilihan yang kedua saya memilih jurusan bahasa Bu. Oke, kalau ibu tahu apa alasan kamu memilih jurusan IPA? Alasan saya karena saya ingin membanggakan ayah saya Bu. Kamu ingin masuk jurusan IPA karena ingin membanggakan ayah kamu? Iya Bu, dari dulu ayah saya ingin masuk jurusan IPA karena ayah ingin nanti saya kuliah di kesehatan dan menjadi seorang bidan. Oke, kalau alasan kamu ingin mengambil jurusan bahasa apa? Saya sangat suka dengan pelajaran bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain-lain. Lanjutkan. Saya punya angan-angan Bu, saya ingin menjadi seorang guru bahasa Indonesia. Apa yang membuatmu tertarik menjadi guru bahasa Indonesia? Karena saya dari kecil suka dengan pelajaran bahasa Indonesia dan nilai bahasa Indonesia saya selalu baik. Sangat suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Iya Bu, sebenarnya saya merasa terbebani bila saya mengambil jurusan IPA. Apa yang membuatmu merasa terbebani nak? Sebenarnya saya tidak ingin mengambil jurusan IPA Bu, tapi saya ingin membanggakan ayah saya. Bisa kamu jelaskan ke ibu apa yang membuatmu ingin membanggakan ayah kamu? Saya sangat menyayangi ayah saya karena hanya beliaulah yang saya miliki di dunia ini. Ibu saya sudah meninggal. Ibu ikut berduka cita nak. Terima kasih Bu. Sekarang jelaskan secara detail. Ayah ingin saya masuk di jurusan IPA, padahal saya tidak ingin masuk di jurusan IPA. Saya tahu kalau kemampuan saya pas-pasan, jadi mana mungkin saya bisa masuk di jurusan tersebut. Apa yang membuatmu merasa kalau kamu tidak akan masuk di jurusan IPA? Karena saya tidak bisa pelajaran di IPA, saya kan punya pilihan sendiri. Kalau
kalau boleh ibu tahu apa pilihan kamu, nak? Saya ingin masuk di jurusan bahasa, Bu. Saya ingin menjadi guru bahasa, tapi sepertinya ayah tidak setuju. Bisa kamu jelaskan ke ibu apa yang membuatmu berpikir kalau ayah kamu tidak setuju? Ayah hanya ingin kalau saya menjadi seorang bidan. Begini, nak, tadi kamu berkata kalau ayah kamu tidak akan setuju bila kamu masuk di jurusan bahasa. Memangnya kamu tahu dari mana? Ya kan, saya hanya menebaknya dan itu prediksi saya. Lalu apa yang sudah kamu pernah coba untuk mengatakan kalau kamu ingin masuk jurusan bahasa? Tidak pernah, Bu. Saya bingung bagaimana mengatakannya. Saya tidak tahu harus bagaimana caranya saya mengatakannya. Jadi kamu belum pernah mengatakan kayak kamu kalau kamu ingin masuk jurusan bahasa? Tidak pernah, Bu. Saya tidak tahu cara mengatakannya. Saya bingung. Baik, saya coba simpulkan dulu masalahku ya. Ya, Bu. Ayah kamu ingin kamu masuk ke jurusan IPA dan ingin kamu menjadi bidan. Sedangkan kamu punya pilihan sendiri, yaitu masuk jurusan bahasa dan menjadi guru bahasa Indonesia. Tapi kamu tidak tahu bagaimana caranya untuk mengatakan kepada ayah kamu. Ya, Bu. Baiklah, masalah kamu sebenarnya adalah kamu tidak tahu bagaimana cara untuk mengatakan dan kamu inginkan ke ayah kamu. Ya, Bu. Nah, dalam konseling ada satu strategi yang dapat dipergunakan untuk membantu mengatasi masalah yang kamu hadapi. Apa itu, Bu? Strategi ini namanya strategi assertive training. Apalagi itu, Bu? Begini, nak, di dalam konseling terdapat beberapa teori konseling. Salah satu adalah teori behavioral. Maksudnya teori behavioral itu apa? Teori behavioral ini merupakan teori yang pendekatannya menitik beratkan pada perubahan tingkah laku. Jadi setelah melakukan salah satu teknik yang ada dalam teori behavioral, diharapkan ada perubahan tingkah laku pada diri konseling. Tadi Ibu mengatakan strategi asertif dan teori behavioral. Apa hubungannya, Bu? Jadi, nak, strategi asertif training merupakan strategi yang ada di dalam teori behavioral, dan strategi asertif dapat membantu kamu dalam mengatasi masalah kamu yang sedang kamu hadapi. Apa itu strategi asertif training, Bu? Begini, strategi asertif training merupakan strategi untuk mengungkapkan perasaan, keinginan maupun rasa ketidaksetujuan ketika berinteraksi dengan orang lain. Ya, Bu. Nah, dalam strategi ini saya akan menjadi ayah kamu dan kamu akan menjadi diri kamu sendiri. Oh, begitu ya, Bu? Ya, apakah kamu bersedia melakukan latihan ini? Ya, Bu, saya bersedia. Oke, sebelum kita mulai latihan, apakah dudukmu sudah merasa nyaman? Sudah, Bu. Sekarang kita mulai ya, nak. Ayah, saya ingin berbicara sesuatu. Mau bicara apa? Saya ingin bicara mengenai penjurusan ke kelas 11. Oh, kamu bicara mengenai penjurusan, memangnya ada apa? Saya punya pilihan sendiri, Ayah. Saya ingin masuk jurusan bahasa dan ingin menjadi guru bahasa Indonesia. Oh, kamu ingin masuk jurusan bahasa dan ingin menjadi guru bahasa Indonesia? Iya, Ayah. Maafkan saya. Saya tidak bisa memenuhi keinginan Ayah. Ayah tidak marah, kan? Ayah mengerti dan ayah tidak marah. Ayah setuju dan tidak bisa memaksa kamu. Benarkah? Terima kasih, Ayah. Sama-sama. Nah, sekarang kamu tahu kan, nak? Iya, Bu. Sekarang saya mengerti dan saya tahu cara mengatakan ke Ayah tentang keinginan saya. Baiklah, nak. Hari ini kamu telah belajar untuk menyelesaikan masalahmu. Ibu berharap dengan keterampilan yang kamu ketahui, kamu dapat menyelesaikan masalahmu sendiri. Ya, Bu. Wah, tidak terasa kita telah berbicara kurang lebih selama 40 menit. Bolehkah saya minta untuk diakhiri, Bu? Oh, tentu boleh, nak. Terima kasih ya, Bu. Oh iya, jika kamu ada masalah yang belum dapat kamu selesaikan, jangan ragu datang ke ruang konseling ini ya. Jadi, saya boleh datang lagi ke ruang konseling, Bu? Boleh, nak. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi.